Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, Rabu tanggal 8 Februari tahun 2023, diambil dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 21, dikatakan, "Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikian firman Tuhan. Renungan pagi hari ini yang diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 21 adalah ringkasan diskusi Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Nats ini adalah akhir dari percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Tuhan Yesus dalam ayat 2 dikatakan melalui pertanyaan Nikodemus kepada Tuhan Yesus. Di situ jelas dikatakan yaitu tentang mujizat yang dibuat Tuhan Yesus. Mujizat tersebut menurut Nikodemus adalah dari hasil perenungan Yohanes Nikodemus tentang perbuatan Tuhan Yesus, yaitu melakukan hal yang dapat dikatakan di luar kekuatan manusia. Dan dia mengatakan bahwa perbuatan Tuhan Yesus melalui mujizat adalah penyertaan Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Nikodemus, bahwa dia mau mengatakan yang diperbuat Tuhan Yesus adalah hasil dari penyertaan Tuhan seperti yang diperbuat para nabi-nabi di perjanjian lama. Contoh seperti yang diperbuat Musa dan nabi yang lain. Karena yang dimaksud oleh Nikodemus dan diimani oleh bangsa Israel, perbuatan Tuhanlah atau penyertaan Tuhanlah yang paling besar di dalam kehidupan orang percaya. Penyertaan Tuhanlah berkat yang paling besar. Itulah yang diimani oleh orang yang percaya. Dari diskusi Nikodemus dengan Tuhan Yesus terlihat yaitu kesejatian atau kebenaran iman orang percaya atau orang Kristen. Ada 3 hal yang kita lihat dari rangkuman percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merangkum ada 3 hal. Melakukan kebenaran. Yang kedua, datang kepada terang. Yang ketiga, dilakukan dalam nama Allah atau
praktek hidup sesuai dengan firman Tuhan yang diajarkan. Melakukan yang benar berarti melakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dan yang kedua, datang kepada terang yang berarti adalah penyembahan, menyembah sesuai yang diimani, yaitu Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Datang sujud kepada Yesus. Yang ketiga, perbuatan yang dimaksud di situ melakukan firman Tuhan, dan sekaligus buah dari firman Tuhan tersebut yaitu sujud, menyembah kepada Tuhan Yesus, atau dinyatakan melalui perbuatan atau melakukan firman Tuhan. Di dalam ayat 1, Yesus mengakui pengajaran Farisi. Berarti pengajaran Farisi itu adalah ajaran yang benar. Itulah yang dikatakan dalam ayat 11, dikatakan, engkau adalah pengajar Israel. Itulah yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus. Farisi mengajarkan yaitu tentang Allah. Allah adalah roh. Ajaran tersebut adalah yang dibenarkan oleh Yesus. Yang berikut mau kita lihat dari firman Tuhan datang kepada terang. Terang itu adalah Yesus, dikatakan dalam Dia ada hidup dan terang manusia, dalam Yohanes 1 ayat 4. Dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan Yesus berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Dalam Yohanes 8 ayat 12. Kata datang adalah bermakna datang menyembah Tuhan Yesus. Seharusnya Nikodemus harus mengerti datang ke hadapan Tuhan Yesus yaitu dengan menyembah atau mendengar firman Tuhan dari Tuhan Yesus sendiri dalam keadaan kerendahan, karena penyembahan kepada Tuhan adalah harus bersikap rendah hati. Karena itu kita dapat melihat mau yang dikatakan Tuhan Yesus dalam bagian kedua tersebut, bahwa Yesus sendirilah roh itu, bahwa Yesus sendirilah Tuhan itu. Jadi barang siapa yang datang ke hadapan Tuhan Yesus harus sujud dan menyembah Dia karena Dia Tuhan. Itu dikatakan dalam Yohanes pasal 4 ayat 24, dikatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Penyembahan kepada Yesus sesuai kepada kebenaran. Kebenaran itu kita dapati hanya dalam firman Tuhan, sesuai yang diajarkan, yang tertulis dalam perjanjian lama dan digenapi di dalam perjanjian baru. Datang adalah menghampiri Allah dengan cara penyembahan yang sesuai, yang diimani, sesuai yang diinginkan oleh roh, yaitu mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan melalui firman-Nya, yaitu penyembahan yang lurus sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, dilakukan dalam Allah. Artinya praktek hidup harus selaras atau sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan, dan menghampiri Tuhan melalui penyembahan
harus dalam kerendahan hati. Itu harus dinampakkan dalam setiap praktek hidup. Dimanapun orang percaya harus mempraktekkan apa yang dimani, apa yang dipercayai. Dan dia yang percaya, kita yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan beserta kita, karena Tuhan sendiri adalah roh. Itulah yang kita lihat dalam bagian ketiga tadi. Penulis Yakobus pernah dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Itu tertulis dalam Yakobus 1 ayat 22. Orang yang mendengar firman, orang yang datang menyembah Tuhan harus menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus pernah memperingatkan para muridnya, dikatakan tentang apa yang diajarkan oleh Farisi. Dikatakan Tuhan Yesus, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Itu tertulis dalam Matius pasal 23 ayat 3. Pengajaran Farisi adalah pengajaran yang benar atau pengajaran yang lurus. Penyembahan yang diajarkan oleh Farisi adalah penyembahan menghadap Tuhan dan mempercayai bahwa Tuhan sendiri adalah roh. Dan dari bagian yang pertama, yaitu pengajaran dan penyembahan, harus dilakukan apa yang diminta oleh Tuhan dari orang percaya tersebut. Kesejatian iman Kristen harus ada 3 aspek, yaitu pengajaran yang benar, penyembahan yang benar atau yang lurus, dan mempraktekkan hidup benar sesuai firman Tuhan. Renungan pagi hari ini, kita diajak sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita adalah penerima kasih Tuhan Yesus. Harus kita menerima atau mempelajari firman Tuhan. Kita harus datang ke hadapan Tuhan menyembah Dia di dalam roh. Dan sekaligus kita di dalam hidup kita setiap hari atau kehidupan kita masing-masing harus mempraktekkan firman Tuhan seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Itulah kesejatian iman orang Kristen. Mari kita bergiat untuk mendengar firman Tuhan setiap saat. Itu menjadi pedoman hidup kita. Kita harus mengingat bahwa Tuhan itu adalah roh, dan kita harus pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini, karena berkat-Mu yang tercurah kepada kami, yang telah kami terima, kami beroleh hidup, kami beroleh selamat. Tuhan, hari ini kami mau melakukan tugas-tugas kami. Tuhan telah bekali kami untuk menjalani kehidupan kami, menjalani pekerjaan kami, supaya kami selalu taat kepada firman-Mu, supaya kami mengingat bahwa Tuhan adalah roh hadir di tengah-tengah kehidupan kami, dan Tuhan menginginkan kami supaya kami menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, melalui kehidupan kami, keberagaman kami yang percaya di dalam nama-Mu, menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, berkatilah pekerjaan kami pada hari ini. Engkaulah beserta kami. Demikian juga Tuhan, bila ada
saudara kami yang menjauh dari firman-Mu, ingatkanlah mereka. Bila ada saudara kami yang berbeban berat, tolonglah mereka, supaya mereka mendapat penghiburan melalui pertolongan Roh Kudus-Mu. Tuhan, segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.